Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprianingsi dari kelas manajemen 18I, salah satu mahasiswi Universitas Buana Perjuangan. Saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Peran Kecerdasan Spiritual dan Gaya Hidup Hedonisme dalam Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa dan Siswa di Kota Karawang. Alasan saya mengambil judul ini adalah melihatnya gaya hidup mahasiswa yang saat ini terjadi, perilaku boros dan konsumtif mahasiswa yang terjadi di kota-kota besar, khususnya di Kota Karawang. Namun ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa kecerdasan spiritual tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan, dan sebagian peneliti lain mengatakan bahwa kecerdasan spiritual yang tinggi akan mampu bersikap dan berperilaku positif dalam pengelolaan keuangan. Fenomenanya terdapat banyak para remaja dan mahasiswa, bahkan siswa, yang mengeluarkan uang untuk membelanjakan segala keperluan pembelian dari barang tersebut dengan tidak memikirkan manfaatnya. Mereka cenderung membeli barang untuk keinginan dan kesenangan semata dan bukan karena kebutuhan. Hal ini dikarenakan antara mereka masih belum mengerti dan memahami tentang sejauh mana pengetahuan dan perilaku mahasiswa dalam pengelolaan keuangan pribadinya. Menurut Udinta dan Susanti pada tahun 2013, kebiasaan hangout atau jalan-jalan, faktor membengkaknya pengeluaran uang bulanan mahasiswa dan uang habis sebelum jangka waktu yang ditentukan. Paradigmanya di sini saya ada 3 variabel, yaitu X1 kecerdasan spiritual, X2-nya gaya hidup hedonisme, dan Y manajemen keuangan pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah asosiatif atau hubungan yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dalam hubungan ini ada variabel independen, variabel yang memengaruhi yang terdapat pada X1 yaitu kecerdasan spiritual, dan X2 yaitu gaya hidup hedonisme. Dan ada variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi, yaitu manajemen keuangan pribadi. Indikatornya dari setiap variabel dengan beberapa rujukan. Di sini ada tabel variabel, definisi, dan indikator. Variabel kecerdasan spiritual dengan definisi kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh individu yang berbentuk kemampuan untuk memaknai setiap dinamika kehidupan mereka sebagai bentuk pengabdian kepada Allah yang diatur pada Al-Quran dan Hadis, sehingga segala aspek kehidupan yang mereka lalui bermakna ibadah. Dengan indikator kemampuan bergaul, meninggalkan ibadah, keterkaitan antara makhluk dan kejadian, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, dan keengganan untuk mengalami kerugian. Variabel X2 ada gaya hidup hedonisme dengan definisi gaya hidup yang menjadikan kesenangan sebagai tujuan hidup yang dikarenakan aktivitasnya hanya untuk mencari kesenangan hidup. Dengan indikator hangout bersama teman-teman untuk sekedar berkumpul atau berjalan-jalan, lalu ada kegiatan kuliner dan nonton bioskop. Variabel Y ada manajemen keuangan pribadi, yaitu dengan definisi melakukan pembelian barang dan jasa. Prinsip keuangan yang digunakan adalah belilah barang dan jasa yang memang dibutuhkan dan bukan diinginkan, menurut Yulianti dan Silvi pada tahun 2013. Dengan indikator perencanaan keuangan, membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif, atur pengeluaran, prioritaskan pembayaran, dan mengeluarkan uang secara bijak untuk setiap pos pengeluarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan pengumpulan data yang berupa angka atau data yang berupa kata-kata yang dikonversi menjadi berbentuk data angka. Penelitian ini dilakukan
dengan populasi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang pada jurusan Manajemen Keuangan dan para siswa dan siswi di SMK Negeri 3 Karawang jurusan Akuntansi. Dengan sampel 50 orang dari masing-masing kampus dan sekolah. Tanggapan yang diberikan oleh responden diuji validitas dan reliabilitasnya. Model analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang terdiri atas uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Setelah uji asumsi klasik, maka uji selanjutnya adalah uji regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdiri atas uji serentak atau uji F dan uji parsial atau uji T. Prosedur pengambilan datanya yaitu menggunakan metode survei dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Responden diminta untuk memberikan tanggapan atau pendapat terhadap pertanyaan yang diajukan. Tanggapan yang diberikan oleh responden diuji validitasnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga proposal ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.